Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali dalam channel Jimmy Sembiring dan masih membahas 10 tips untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Jangan menunggu hebat untuk memulai. Mari kita sama-sama memulai untuk menjadi hebat. Kita intro dulu. Tips keempat adalah menentukan instansi yang akan kita pilih dalam seleksi calon pegawai negeri sipil. Mungkin hal ini juga berlaku bagi teman-teman yang ingin melamar pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perlu kita ketahui terdapat dua tipe instansi. Yang pertama, instansi pusat, yang kedua, instansi daerah. Instansi pusat terdiri dari kementerian dan lembaga setingkat dengan kementerian. Sementara pemerintah daerah merupakan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing instansi. Masing-masing instansi juga punya tugas dan wewenang yang berbeda-beda, serta wilayah administratif yang berbeda-beda pula. Dan semua instansi adalah baik adanya. Namun, sayangnya, peserta CPNS atau peserta seleksi calon pegawai negeri sipil hanya dapat memilih satu instansi untuk satu formasi. Maka dari itu, saat ini kita akan membahas bagaimana untuk memilih instansi terbaik agar teman-teman dapat lulus menjadi calon pegawai negeri sipil tahun ini. Yang pertama, yang teman-teman harus ketahui adalah ketersediaan formasi sesuai dengan latar pendidikan teman-teman sekalian. Apakah yang harus teman-teman lakukan? Yang teman-teman harus lakukan adalah mendata seluruh instansi yang memiliki atau membuka formasi sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman. Sayangnya pengumuman alokasi formasi dari setiap instansi berbeda-beda waktunya. Namun ketika satu waktu nanti, ketika teman-teman mendaftar di SSC-ASN, teman-teman akan diminta hanya untuk memilih satu formasi pada satu instansi. Untuk itu teman-teman harus proaktif mencari tahu, mencari informasi tentang formasi yang dibuka dalam satu instansi. Teman-teman harus mendata nama instansi, kemudian nama jabatan atau formasi yang dibuka yang mempersyaratkan sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman. Kemudian kuota formasi yang dibuka pada jabatan tersebut dan pada instansi tersebut. Dan berapa banyak jurusan yang dapat melamar pada instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan kita nanti selanjutnya. Apabila terdapat informasi berkaitan dengan jalur khusus, apabila teman-teman berada pada kelompok yang dapat mengambil itu, saya sarankan untuk mencatat alokasi formasi untuk jalur khusus, baik itu jalur lulusan terbaik, disabilitas, dan diaspora. Kemudian siapkan catatan ini untuk kemudian kita lengkapi pada tahap-tahap berikutnya ya teman-teman. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah mencari informasi nilai SKD peserta tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui, penerimaan CPNS sudah dimulai lagi sejak tahun 2017. Nah, kemungkinan besar beberapa formasi atau instansi telah melaksanakan penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, saya sarankan teman-teman untuk mengintip berapa sih perolehan skor SKD dari peserta pada waktu pembukaan tahun sebelumnya. Dan mungkin teman-teman bisa catat berapa minimum SKD yang lolos untuk melanjut ke tahap SKB.
ataupun berapa skor SKD dari peserta yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil pada tahun yang sudah lewat. Apabila instansi tersebut baru membuka formasi CPNS tahun ini, teman-teman juga dapat menuliskan passing grade umum yang tercantum sesuai dengan jalur, mungkin jalur umum atau jalur khusus, sebagai dasar atau perbandingan kita dengan formasi pada instansi-instansi lainnya. Kemudian, setelah yang pertama dan kedua, tentunya kita sudah memiliki daftar. Teman-teman mencari informasi tentang bagaimana sih minat pelamar CPNS pada tahun-tahun sebelumnya. Dari semua instansi yang teman-teman sudah catat, kita akan berikan ranking, mulai dari yang paling tinggi peminatnya hingga yang paling rendah peminatnya. Ranking ini sangat berguna loh teman-teman, ketika nanti kita mau melihat instansi mana yang peluangnya lebih besar untuk kita lamar. Setelah itu, yang keempat, teman-teman harus melihat lokasi pelaksanaan tes. Lokasi pelaksanaan tes sangatlah penting, karena teman-teman harus hadir pada saat pelaksanaan, baik itu SKD ataupun SKB, ataupun nanti ketika teman-teman akan melakukan verifikasi dokumen. Untuk itu, dari seluruh instansi yang terdapat pada daftar teman-teman coret lokasi-lokasi tes atau pelaksanaan tes yang tidak terjangkau oleh teman-teman. Umumnya, pemerintah pusat melaksanakan seleksi di Jakarta. Namun beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki kantor di daerah juga melaksanakan seleksi di kantor-kantor daerah yang mereka miliki. Umumnya itu pun berada di lokasi ibu kota provinsi ataupun ibu kota atau kabupaten. Sementara untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten umumnya akan melaksanakan seleksi di ibu kota mereka. Jadi, dari daftar yang tadi, teman-teman sudah memiliki daftar instansi yang dimana lokasi tesnya dapat terjangkau oleh teman-teman ya. Kemudian, apabila teman-teman sudah selesai memilih instansi yang lokasi tesnya terjangkau oleh teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah memilih maksimal 3 instansi yang nilai minimum SKD-nya pada rentang nilai SKD teman-teman saat ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti SKD, teman-teman bisa sebagai patokan SKD tahun sebelumnya. Tapi, bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti SKD atau merasa kemampuan teman-teman telah berkembang, teman-teman juga dapat mengikuti CAT online yang tersedia gratis ataupun berbayar. Saya sarankan SKD online gratis karena itu sudah tersedia di internet teman-teman. Atau apabila teman-teman mau melaksanakan itu secara mandiri, teman-teman bisa coba lihat soal tryout pada buku-buku seleksi ASN. Nah, kemudian teman-teman berikan timer, teman-teman tes sendiri, dan berdasarkan perhitungan nilai tersebut, teman-teman memilih maksimal 3 instansi yang nilainya pada rentang nilai SKD teman-teman. Ini sangat berguna sekali loh teman-teman, sehingga ketika teman-teman nanti mengikuti tes, teman-teman sudah siap bersaing dengan orang-orang yang memiliki rentang nilai dengan teman-teman. Selanjutnya, yang teman-teman harus lakukan, dari 3 instansi pilihan teman-teman tadi, teman-teman mengurutkan. Pertama, berdasarkan peminatnya. Jadi tadi sudah kita bikin ranking peminat. Dari 3 sisanya, teman-teman urutkan kembali yang mana yang paling tinggi peminatnya hingga yang paling sepi peminatnya. Kemudian, urutkan juga dari kuota yang paling banyak formasinya untuk teman-teman dengan kuota yang paling sedikit formasinya untuk teman-teman. Tentunya, teman-teman harus memilih yang paling sedikit peminatnya namun memiliki formasi paling banyak. Namun apabila itu tidak dapat ditemukan setelah menyelesaikan tahap ini, teman-teman wajib memilih salah satu instansi yang akan teman-teman lamar sesuai dengan keyakinan teman-teman. Saya harapkan apabila teman-teman belum yakin, teman-teman dapat berdoa, menanyakan kepada teman, saudara, ataupun orang tua, sehingga pilihan teman-teman merupakan pilihan terbaik dan teman-teman dapat diterima sebagai calon pegawai negeri sipil tahun ini.
Ini dia tips keempat yang bisa saya bagikan. Tips pertama, kedua, dan ketiga teman-teman bisa cek kembali dalam YouTube saya. Masih ada 6 tips lainnya. Untuk itu, jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen, serta share video ini kepada saudara, teman, sahabat, anak, ataupun pacar kalian supaya mereka dapat siap menghadapi seleksi CPNS tahun ini. Terakhir, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, saran, dan masukan, saya tunggu di kolom komentar ya. Saya mendoakan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dapat lulus dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun ini. Amin. Sekian dari saya ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.